Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Palinggi dengan NIM 220407501074 dari kelas M29. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari pertemuan 1 sampai 13. Jadi yang pertama itu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, ada 4 keterampilan membaca, yaitu dari pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung. Yang kedua, keterampilan berbicara. Secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Yang keempat, keterampilan menulis. Keterampilan menulis informasi yang disajikan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan informasi secara tertulis dengan jelas, terstruktur, dan efektif. Nah, aspek berbicara dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, lafal, tekanan, intonasi, dan ritme. Yang kedua, penggunaan kata dan kalimat. Yang ketiga, aspek non-kebahasaan. Aspek tersebut mencakup penyaringan suara, kelancaran sikap berbicara, gerak-gerik dan mimik muka, penalaran, dan yang sangat penting yaitu santun berbicara. Yang kedua, keterampilan membaca pemahaman dan literal. Membaca pemahaman dilihat dari kemampuan membacanya. Ada 3 jenis keterampilan membaca pemahaman, yaitu membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Masing-masing jenis keterampilan membaca tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal atau tampak jelas dalam bacaan. Yang termasuk dalam keterampilan membaca literal yaitu mengenal kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, mengenal unsur detail, unsur perbandingan, dan unsur utama. Yang ketiga, mengenal unsur hubungan sebab akibat. Yang empat, menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Yang kelima, menyatakan kembali unsur perbandingan, unsur urutan, dan unsur sebab akibat. Yang ketiga, keterampilan membaca kritis dan kreatif. Keterampilan membaca kritis adalah kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, yang perlu diajarkan dalam membaca kritis antara lain keterampilan menemukan informasi faktual atau detail bacaan. Yang kedua, menemukan ide pokok yang tersirat. Yang ketiga, menemukan unsur urutan, perbandingan sebab akibat yang tersirat. Yang keempat, menemukan suasana. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna balik garis, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Nah, yang keempat, keterampilan menulis fiksi atau puisi. Dapat dikatakan bahwa menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Keterampilan menulis puisi adalah kecakapan seseorang dalam merangkai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Keindahan itu dapat kita rasakan sebagai rasa senang, gembira, bahagia, terharu, kagum, dan takjub. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris, serta ditandai oleh bahasa yang padat. Nah, menurut Samanya, puisi dibedakan menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan diantaranya yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Yang termasuk puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, dan gurindam. Puisi baru bentuknya bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima.
Ciri-ciri puisi baru yaitu yang pertama bentuknya rapi, simetris. Yang kedua mempunyai persajakan. Yang ketiga banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Yang keempat tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang kelima tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau sebagian besar 4-5 suku kata. Yang kelima keterampilan menulis prosa atau fiksi dan drama. Prosa merupakan jenis karya sastra dengan ciri-ciri antara lain bentuknya bersifat penguraian, adanya satuan-satuan makna, penggunaan bahasa yang cenderung longgar. Selanjutnya, unsur-unsur cerita rekaan antara lain tokoh dan penokohan, alur kata, tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa yang semuanya saling berhubungan hingga membentuk satu cerita yang utuh. Pembagian bentuk prosa seperti dikemukakan oleh H.B. Yasin adalah cerpen, novel, dan roman. Drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Drama memiliki 2 aspek esensial, yakni aspek cerita dan aspek pementasan. Selanjutnya yang keenam, keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan buku laporan. Menulis non-fiksi adalah proses menghasilkan teks atau karya tulis yang didasarkan pada fakta, informasi, dan realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. Resensi adalah ringkasan atau ulasan singkat tentang suatu karya seperti buku, film, atau acara. Tujuan resensi adalah untuk memberikan informasi, penilaian, dan evaluasi mengenai suatu karya kepada pembaca. Yang terakhir, keterampilan menulis non-fiksi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah berisi yang pertama prakata atau kata pengantar, yang kedua catatan isi, yang ketiga catatan tabel, yang keempat catatan gambar, yang kelima catatan lampiran, yang keenam bagian isi, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang kesembilan daftar pustaka. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.